Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisela Anggraini dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Berprofesi kelas 1B. Di sini saya ingin menjelaskan ilmu biomedik dasar tentang kerangka referensi studi manusia, yang diawali dengan pengertian anatomi. Anatomi berasal dari bahasa Latin yaitu ana yang artinya bagian memisahkan, sedangkan tomi yang artinya itu adalah iris dan potong. Anatomi diartikan itu sebagai ilmu yang mempelajari bentuk, susunan tubuh baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian, serta hubungan alat tubuh yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan pengertian dari fisiologi yaitu fisiologi berasal dari bahasa Latin yaitu physis yang artinya alam atau cara kerja, sedangkan logos yang artinya yaitu pengetahuan atau ilmu. Fisiologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang pekerjaan dari tiap-tiap jaringan tubuh atau bagian dari alat-alat tubuh dan sebagainya. Selanjutnya yaitu tingkat organisasi tubuh pada manusia. Organisasi struktur tubuh manusia berkembang dari organisasi tingkat terendah sampai tingkat yang lebih tinggi, yang terdiri dari partikel subatom, molekul, makromolekul, organel, sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Selanjutnya yaitu sistem organ atau sistem tubuh. Yang pertama yaitu adalah integumentari yang terdiri dari kulit, rambut, kuku, dan gigi yang berfungsi sebagai perlindungan. Yang kedua, muskuloskeletal yaitu tulang dan otot yang berfungsi untuk penyangga dan pergerakan. Yang ketiga yaitu saraf yang berfungsi untuk kontrol. Yang keempat, endokrin yang berfungsi untuk regulasi. Yang kelima, kardiovaskuler dan limfatik yang fungsinya untuk pengaturan cairan dan transport. Yang keenam, respirasi, pencernaan, uriner yang berfungsi untuk pengaturan nutrisi, pertukaran, dan pembuangan. Dan yang ketujuh, reproduksi yang fungsinya untuk perkembangbiakan. Selanjutnya yaitu adalah posisi anatomi. Posisi tubuh anatomi digunakan sebagai rujukan agar hubungan dengan seluruh bagian tubuh dapat dijelaskan. Dengan sikap yang pertama yaitu berdiri dan menghadap ke depan. Kedua, mata memandang lurus ke depan. Ketiga, lengan di samping tubuh dengan telapak tangan menghadap ke depan. Keempat, tungkai dan kaki agak merapat dengan kaki menghadap ke depan. Selanjutnya yaitu adalah bidang tubuh. Yang pertama, bidang frontal atau koronal. Bidang vertikal yang tegak lurus dengan bidang median. Bidang ini terbentuk dari garis yang menghubungkan satu telinga ke telinga yang lain dari atas kepala dan kemudian membagi seluruh tubuh di sepanjang garis. Yang kedua yaitu bidang median atau mid-sagittal. Bidang ini yang membagi tubuh menjadi bagian yang sama kanan atau dexter dan kiri atau sinister. Yang ketiga yaitu adalah bidang sagittal atau paramedian. Bidang ini yang sejajar dengan bidang median, tetapi membagi tubuh menjadi bagian kanan atau dexter dan kiri atau sinister yang tidak sama. Yang keempat yaitu adalah bidang transversal. Bidang ini berbentuk horizontal tubuh, tegak lurus dengan bidang frontal dan median. Berikut ini adalah gambar-gambar posisi tubuh dalam anatomi. Selanjutnya yaitu istilah posisi dalam anatomi. Yang pertama yaitu adalah anterior yang artinya lebih dekat ke depan. Kedua, posterior yang artinya lebih dekat ke belakang. Ketiga, lateral yang artinya menjauhi bidang median. Yang keempat, dexter yang artinya bagian kanan. Yang kelima, sinister yang artinya bagian kiri. Yang keenam, inferior caudal yang artinya bagian paling bawah. Yang selanjutnya, medial yang artinya lebih dekat ke bidang median. Dorsal yang artinya dekat dengan bagian posterior. Dan yang terakhir, distal yang artinya bagian yang terjauh dari pangkal. Selanjutnya yaitu istilah gerakan anatomi. Istilah gerakan anatomi merupakan beradanya persendian memungkinkan gerakan yang berjenis dan bermacam gerak dengan persendian dikontrol oleh kontraksi otot yang terdiri dari fleksi dan ekstensi.
fleksi yang artinya gerakan menekuk, ekstensi yang artinya gerakan meluruskan. Contohnya, gerakan ayunan lutut pada acara gerak jalan. Selanjutnya, adduksi dan abduksi. Adduksi yang artinya gerakan mendekati tubuh, abduksi yang artinya gerakan menjauhi tubuh. Contohnya, gerakan membuka tungkai kaki pada kedudukan istirahat di tempat yang berarti abduksi. Dan bila kaki digerakkan kembali kedudukan siap yang berarti adduksi. Selanjutnya yaitu elevasi dan depresi. Elevasi yang artinya gerakan mengangkat, depresi yang artinya gerakan menurunkan. Contohnya, gerakan membuka mulut yang berarti elevasi dan menutupnya yang berarti depresi. Selanjutnya inversi dan eversi. Inversi yang artinya gerak memiringkan telapak kaki ke dalam tubuh. Eversi yang artinya gerakan memiringkan telapak kaki keluar. Selanjutnya yaitu supinasi dan pronasi. Supinasi yang artinya gerakan menengadahkan tangan. Pronasi gerakan menelungkupkan. Selanjutnya endorotasi dan eksorotasi. Endorotasi yang artinya gerakan ke dalam pada sekeliling sumbu panjang tulang yang bersendi yang berarti rotasi. Eksorotasi yang artinya gerakan rotasi keluar. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.